Halo, nama saya Marlina Halawa, NIM 8232102115, Program Studi PGSD. Baik, saya menjawab pertanyaan pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Dengan pertanyaan nomor 1, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Cara mengawasinya yaitu filsafat menjaga agar ilmu pendidikan tidak keluar dari jalur hakikatnya. Ia mengkritisi jika pendidikan mulai bergeser hanya menjadi alat industri atau komoditas ekonomi belaka. Cara memperkuatnya, ia meneguhkan posisi ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mandiri atau otonom yang memiliki objek kajian jelas, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik atau homo educandum. Kedua, mengawasi dan memperkuat keilmiahan atau melalui epistemologi. Cara mengawasinya, filsafat menguji metodologi, teori, dan keabsahan riset pendidikan. Ia memastikan bahwa model pembelajaran atau kebijakan yang diterapkan benar-benar berbasis data ilmiah yang valid, bukan sekadar tren sesaat atau spekulasi tanpa dasar. Cara memperkuatnya, ia menyediakan landasan berpikir logis, kritis, dan sistematis, seperti pendekatan positivisme, konstruktivisme, atau fenomenologi, sehingga teori-teori pendidikan baru yang lahir memiliki kredibilitas ilmiah yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, mengawasi dan memperkuat nilai-nilai melalui aksiologi. Dengan cara mengawasi, filsafat menjadi polisi moral yang mengawasi dampak dari penerapan ilmu pendidikan. Ia mengkritisi jika kemajuan teknologi pendidikan justru mendegradasi kemanusiaan, atau misalnya ketergantungan AI yang menghilangkan empati guru dan murid. Cara memperkuatnya, ia menyuntikkan nilai-nilai etis, estetis, dan humanis ke dalam kurikulum. Filsafat memastikan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan sekadar mencetak manusia yang cerdas secara kognitif, melainkan manusia yang berkarakter dan bijaksana. Baik, saya menjawab nomor 2 dengan pertanyaan, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa kontribusi krusial, yaitu 1. Menyediakan laboratorium empiris. 2. Menanamkan sikap skeptis dan kritis. 3. Menjaga arah etis keilmuan. Dan 4. Meluaskan batas ontologis. Jadi, pendidikan adalah wadah persemaiannya, sementara filsafat ilmu adalah pemikirannya. Pendidikan yang bermakna memasuk pemikir kritis dan data real yang membuat filsafat ilmu tetap hidup, relevan, dan terus berkembang. Lanjut, saya menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis atau ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena
filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Ia menyediakan 3 perangkat berpikir kritis: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mampu membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya, bukan sekadar melihat gejala di permukaan. Kombinasi ketiganya mampu mengguliti kebijakan, metode, dan tujuan pendidikan secara radikal atau mendalam dan sistematis, sehingga bisa memisahkan mana praktik pendidikan yang benar-benar substantif dan mana yang hanya formalitas belaka. Baik, saya lanjutkan menjawab nomor 4 dengan soal contoh konkret penerapan filsafat ilmu dan praktik pendidikan, atau misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajarannya, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam praktik pendidikan, khususnya pada kebijakan kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu 1. Penerapan ontologi atau menetapkan hakikat. Contohnya, pergeseran pandangan tentang siswa. Kedua, penerapan epistemologi atau menentukan cara belajar, dan contohnya penerapan metode contextual teaching and learning atau CTL dan atau PJBL. Ketiga, penerapan aksiologi atau menguji nilai dan kegunaannya. Contohnya, integrasi pendidikan, karakter, dan profil pelajar Pancasila. Penerapan filsafat ilmu memastikan kurikulum didasari oleh hakikat manusia yang benar atau ontologi, dirancang dengan metode pembelajaran yang valid atau epistemologi, dan ditunjukkan untuk kemaslahatan moral secara karakter siswa atau aksiologi. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Salam.